awalnya tuh kayak kemahalan. Ya, kemahalan. Kayak ya itu kan produk lokal, kenapa harganya internasional gitu ya? Ya karena Deki pada waktu itu berpikirnya bahwa ini karya saya, medianya jaket. Kembali kita bertemu dalam series kami Pemburu Cuan. Ya. Woi, pemburu cuan. Hidup itu harus mengejar cuan ya, supaya kita bisa membantu orang lain. Tamu saya kali ini memang luar biasa ya. Saya mencari-cari salurannya kemana, mencari orang aneh satu ini. Karyanya juga aneh, keren, luar biasa. Sehingga Pak Jokowi pun berkali-kali tampil dengan produk dari anak-anak dari Bandung ini. Mereka menamakan produknya Raw Type Riot. Semoga saya nggak salah nyebut nih, padahal mah orang Sunda ini mah. Ya, foundernya Deki Sastra sudah hadir ke studio. Terima kasih. Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah diundang. Emang modelnya begitu rambutnya ya? Iya, emang gini konsepnya. Kan aneh. Kan aneh. Mengundang aneh ya udah. Cukup produk aja kali yang aneh. Yo, orangnya juga kali ya. Jangan. Tampilannya aja udah. Terima kasih ya, saya udah dikasih. Wih, iya. Ini tipe apa nih, Kang? Ini tipe yang kita buat ini salah satu produk unggulan kita juga. Namanya, memang kita selalu rilis ini dekat-dekat ke Gongsi Pacai. Jadi agak mirip atau agak-agak ada nuansanya oriental. Gitu ya. Terus ini sebenarnya kalau dinamainya tuh jaket Sukajan atau souvenir jaket. Ini era tahun 50-60 ketika di Perang Dunia Kedua. Tentara Amerika setelah pulang kampung ke rumahnya, dia berpikir bahwa kita bawa souvenir apa nih? Karena kan nggak bawa baggage banyak ya, maksudnya package-nya banyak gitu, bagasinya juga kecil. Jadi akhirnya dia bikin jaket-jaket yang memang ada tulisannya. Kalau mungkin Om pernah lihat gitu ya, ada tulisan Amerika, terus di sini ada bendera Jepangnya gitu, kayak souvenir jaket gitu untuk dibawa pulang ke rumah Amerikanya. Nah, kita coba mengeksplor dari jaket-jaket di era tahun tersebut. Apa namanya? Sukajan? Sukajan, or souvenir jaket. Souvenir jaket? Ya. Oke, saya waktu itu salah satu partner junior saya kemarin juga pakai ini, dan dia kalau nggak salah Rian Demasif juga punya ya, jadi Sukajan. Nggak hubung dengan Sukajadi ya, Sukajadi mau Bandung banget ya. Sukajadi. Oke, jadi saya happy banget hari ini. Thank you, sama-sama. Dalam series Pemburu Cuan saya mengundang pengusaha-pengusaha muda gitu yang punya karya-karya hebat, dan ini karya internasional ya. Sebelum itu saya pengen tahu, Dek, apa arti kesuksesan untuk seorang Deki Sastra? Sukses buat saya itu sebenarnya bisa ngehidupin atau nyenengin orang-orang sekitar. Cukup itu aja, karena simple banget ya. Karena sejauh ini yang bekerja di dalam tim itu teman-teman main zaman dulu. Teman kuliah, adik kelas, ada beberapa yang memang teman main bawang bareng dulu, kayak gitu-gitu. Terus kita kayak dulu tuh memang kayak punya cita-cita gitu, in one day gitu di satu perusahaan gitu, kayaknya seru, di dalamnya anak-anak semua gitu. Anak-anak semua. Dan itu terjadi sih, alhamdulillah. Berapa karyawan sekarang punya? Sekarang kalau untuk di officially sih ada 12 tim. Tetapi 12 orang ya? 12 orang. Kalau di tempat produksi itu kita lebih ada 15 lebih. Yang tempat produksi juga karyawan atau maklun gitu? Itu masih di karyawan juga. Oh, jadi 27 orang ya? Ya, kurang lebih. Oke. Wow, luar biasa. Dan ini termasuk teman-temanmu kan kuliah di mana? Unicom ya? Unicom. Yang ada di Jalan Dipati Ukur. Ya. Saya suka lewat situ tuh. Nah, sering ya situ ya. Iya, karena saya ada saudara saya yang punya juga outlet, tapi kelasnya lain. Waktu itu lebih banyak ke jersey-nya. Jersey-nya Persib ya. Dan Vilor gitu. Kita juga langganan dulu waktu zaman SMA di situ. Oke. Celadi itu di Pati Ukur itu Celadi nih kan ya? Di Pati Ukur ya? Di Pati Ukur ya. Jalan di Pati Ukur itu kita dekat Unpad gitulah di store tuh. Ini legend ya, banyak sekali menghasilkan usaha-usaha jersey, kaos gitu ya, Dek ya? Di situ. Ya. Oke. Apa yang menginspirasi Deki akhirnya memutuskan untuk bisnis bidang ini? Emang kuliah dulu bidang apa dulu? DKV.
desain komunikasi visual. Oh, oke. Jadi dulu tuh sebenarnya Deki itu memang udah basicnya di desain gitu. Jadi memang pernah kerja freelance, terus bantu brand, behind brand. Terakhir kita ya Deki kerja di Union Well, itu brandnya David Naif. Union Well? Ya, oke. Union Well. Jadi dulu tuh ikut mendevelop dari awal. Jadi banyak belajar juga tuh dari situ tuh. Nah, kendalanya adalah belum ada keberanian untuk bikin brand pada waktu itu. Bikin brand sendiri? Belum berani karena takut masalah keuangan, terus ya dan hal-hal lain lah gitu. Makanya belajar dulu lah di brand-brand yang sudah besar. Nah, di tahun 2017 baru kita mulai. Itu tuh gara-garanya pulang dari Jepang. Waktu itu ada kesempatan ke Jepang. Ada kayak, kan Deki tuh dulunya sebenarnya sebelum ke produk ini, Deki selalu di-invite ke acara, berbagai acara untuk kayak live painting, hand lettering. Jadi gambar-gambar di tangki motor, helm motor. Oh, kamu mulai dari situ? Ya, mulai dari situ. Jadi crafter lah pada waktu itu. Apa, pakai apa? Airbrush? Pakai kuas biasa. Pakai kuas justru? Pakai kuas, ini teknik tradisional sebutnya. Kalau Om lihat di Amerika sana, yang memang untuk ngegambar sign painting gitu, kayak misalkan kalau kita di apa ya di sini ya, apotek gitu kan, zaman dulu tuh belum ada digital printing. Betul, masih manual. Memang harus di kuas sendiri ya? Ya, kuas sendiri. Nah, itu teknik yang pada waktu itu Deki gunakan untuk menggunakan style gambar Deki. Karena tidak bisa rapi, karena bukan digital printing, betul? Jadi makanya raw type. Type itu adalah typography atau tipe gitu. Memang dibikin mentah, dibikin liar, dibikin nggak rapi gitu ya? Biar terlihat ini hasil goresan karya manusia. Gitu. Rakyat itu lebih kayak ya propaganda Deki untuk menjalankan si visi misi ini gitu. Untuk rakyat itu kan heboh ya? Iya, untuk rakyat meracuni itu bikin rusuh gitu. Iya, ya. Tapi gerilya pada waktu itu tuh benar-benar rusuh dalam arti kreatif ya? Ya, betul. Jadi gerilyanya itu di teman-teman dulu gitu, kayak gitu-gitu. Nah, kebenaran dapat kesempatan dari sponsor waktu itu untuk eksibisi di Jepang 2017. Nah, dari situ tuh baru melihat eksibisi painting. Ya, eksibisi painting di Jepang. Nah, dari situ melihat karena culture di sana itu sangat kuat kan ya. Seperti fashion, motor, baju baseball. Wah, apapun itu ya. Yang berbau-bau vintage karena memang American minded banget kalau dilihat si fashionnya gitu. Nah, dari situ tuh baru melihat karena di sana tuh kayak toko-toko kecil tuh, kita masuk toko kecil langsung kayak bervalue semua barang-barang displaynya itu, karena kan di sana kan jarang toko-toko besar itu mahal. Jadi toko-toko kecil. Nah, kepikiran 2017 pulang dari Jepang, kosan dirubah setengahnya untuk jadi toko. Namanya Raw Type Riot pada waktu itu. Jadi 2017 Deki memang ngekos di belakang kampus Unicom. Gitu, 2017 itu kamar kita setengah aja, kita bagi dua, satu untuk display si jaket-jaket ini. Awal mula modal tuh kurang lebih 8 jutaan lah. 8 juta? 8 juta. Dibikin beneran? Ya, dibikin serius. 4 artikel aja itu kita bikin. 4 artikel? Masing-masing berapa? 2 lusin. 2 lusin? 12, berarti 24 piece. 24 pisan. Udah confirm jaket waktu itu? Jaket langsung. Kenapa nembak jaket? Karena medianya banyak banget yang bisa direspon. Seperti ya yang banyak ya, bisa di sini, bisa di sini, bisa sini, bisa di belakang. Kalau jaket itu nggak lebay, kalau kaos kan kalau keramaian. Keramaian. Kalau outer tuh masih enak ya gitu. Nah, dari situ kita awal mula 2017 kosan yang dirubah setengah untuk jadi display. Kalau ada yang berminat beli, COD-an di depan pom bensin DU, karena kan nggak masuk mobil. Depan Tukur. Iya. Oh, yang ada belokannya itu ya? Betul itu. Jadi kalau misalkan ada teman atau orang lain gitu yang mau beli, Kang, tokonya di mana? Kita ada di DU gitu. Karena kan untuk mendisplay itu kan, jadi kayak waktu dulu tuh gimana caranya ini terlihat studio dan ada tokonya gitu, biar orang tuh percaya bahwa ini ada tokonya. Jadi? Gitu. Ya, jadi kita sulap gitu kan, terus orang mau datang kita ajak COD-an aja dengan alih-alih lagi ada di mana, saya terus bawa barangnya karena saya malu. Karena kan kosan itu. Kebayang kalau orang datang itu ada dispenser, ada magic jar gitu, udahlah hancur. Tapi setengahnya memang untuk didisplay seperti itu.
layout di Instagram. Yang jahit siapa? Nah, itu partner saya namanya. Jadi 2017 kita ketemu partner juga pada waktu itu. Anak Unicom juga? Enggak, dia memang fokus di tempat produksi. Dia memang awalnya memang tukang jahit vendor aja lah gitu. Akhirnya dia mau belajar bareng sama saya gitu. Nah, pulang dari Jepang kan beli beberapa barang thrifting, jaket-jaket bekas lah gitu. Nih, coba develop gitu. Coba kita develop gitu untuk dari jahitan, bahan apapun, kita ngolah yang ada di lokal gitu. Jadi akhirnya kita mau belajar bareng-bareng, akhirnya kita ngeluarin beberapa produk gitu sampai sekarang. Udah begini dulu ya, udah pakai apa nih? Bordir. Udah bordir. Bordir di Bandung banyak lah ya. Banyak, cuman ya tetap kita ada kayak teknik-teknik khusus gitu untuk di bordir, karena nggak semua bordir itu bisa menghasilkan yang rapih atau yang bagus gitu. Rapi banget. Kita coba beberapa kali develop gitu, dari settingan loncatan jarum benang, terus pengen ini terlihat glossy, pengen terlihat emboss, itu tuh ada tekniknya semua. Ada tekniknya? Ada. Termasuk memilih benangnya ya? Betul. Betul sekali. Langsung habis 24 piece? Ya, waktu itu kita rilis 2017 di acara Barbecue Ride, itu acaranya custom culture-nya Bandung, anak-anak motor di Bandung. Kita rilis hari itu dan sold out. Dan pertama kali itu juga kayak, mau kemana sih lu harga lokal gitu kan? Maksudnya tuh brand lokal harganya internasional gitu. Emang awal-awal tuh memang udah nge-set begitu? Udah ya. Udah di set sombong gitu ya? Enggak, orang tuh mencibir. Awalnya tuh kayak kemahalan. Kayak ya lu kan produk lokal, kenapa harganya internasional gitu ya? Ya karena Deki pada waktu itu berpikirnya bahwa ini karya saya, medianya jaket. Iya. Jadi kanvas. Ini karya ya, ya bukan, ini bukan produk. Iya. Jadi jaket itu ibaratkan kanvas. Jadi ada karya saya di sana gitu. Makanya saya pada waktu itu mungkin harga outer biasanya itu di 200.000, 300, saya udah jual 750.000. Dan laku. Dan karena ada yang psikologi beli juga ya, orang itu yang kalau mahal itu kan ya apalagi sekarang ya di Jakarta gitu, karena tiba-tiba orang kayanya menjadi banyak banget bertambah gitu karena bisnis energi, karena bisnis kesehatan gitu. Makin mahal barangnya, asal kualitinya bagus gitu ya, makin dibeli itu, makin diuber. Nah itu dia, kuncinya adalah quality. Sampai sekarang, detik sekarang pun Deki masih kayak ngontrol QC. Itu sangat bawel banget gitu, misalkan ada apalah gitu yang memang miss gitu itu. Makanya kita nggak berani itu yang ribuan piece produksi. Karena kita ngukur kemampuan kita. Maksimalnya di 200, udah 200. Ini berapa dibuat? Kita itu hanya bikin 150 piece. 150 piece. Habis sudah? Sudah, sold out. Wah, saya beruntung nih kebagiannya. Ini harga berapa nih? Ini kita jual 1,5 juta. 1,5 juta. Sold out. Sold out. Kontennya lokalnya berapa persen? 80% mungkin ada. 80%. Apa yang masih luar negeri apa? Apa yang masih impor? Ada beberapa mungkin bahan wall ya. Bahan wall yang kita dapetin itu memang kita nggak nyetok. Jadi kita misalkan kalau belanja itu melihat barang-barang yang memang di barang-barang sisa ekspor kayak gitu-gitulah, import. Jadi mungkin bahan yang masih. Ini bahan ini impor ini? Ya, impor. Tapi ini pun kamu beli dari sisa ekspor? Ya. Di Bandung kan banyak sekali dulu ya? Banyak banget. Apalagi dulu factory outlet kan masih zaman jahiliyah, penggunaan IP dulu. Ya. Cigonewa tuh disebut bahan, kita cari bahan-bahan aneh itu di Cigonewa waktu itu. Nama daerahnya? Ya, nama daerahnya. Dan kita mendevelop itu gitu. Muncullah ide-ide yang namanya ya limited edition ya, bukan karena memang nggak bisa banyak juga ya. Banyak juga gitu. Terus kita juga bisa fokus untuk ngerjain 100 piece itu gitu. Kita ngelihat dari bordiran dan lain-lain. Kalau kapasitas 1000 kayaknya kita belum. Kalau ini pakai mesin, udah pakai komputer ya ngebordir? Beberapa ada yang pakai teknik komputer, beberapa ada yang pakai manual. Kombinasi. Semua teknik kita masukin di jaket. Boleh tahu ini berapa lama pengerjaannya? Pengerjaan mungkin kalau dari kita tuh dari satu hari biasanya 3-4 jaket. 3-4 jaket doang? Satu orang? Atau seluruh? Ada beberapa. Jadi ada 4 yang tadi saya bicarakan 15 orang itu kan ada bagian-bagiannya. Ada yang motong, ada yang jahit, ada yang gitu-gitulah. Total satu unit itu cuma 4 jaket doang? Ya.
sehari. That's why mahal banget. Ya bisa dibilang Worth it lah. Worth it. Dan tiba-tiba nama RTR ini meledak karena dipakai oleh Pak Jokowi. Betul. Terutama pada saat kampanye periode kedua. Betul. Yang mana dulu yang dipakai Pak Jokowi pertama? Dek? Pertama kali banget 2018 Yang hitam ini. ya? Kalau yang dipakai ini. Coba diangkat aja. Ini. Wow. Ini pakai Pak Jokowi pertama Ya, Varsity Legendary 1, Type 1 ini. Ini juga udah, ini sering dipajang kemana-mana sih, jadi makanya nanti mah mau difigurain aja deh, dikacain. Gitu. Udah habis juga ini? Ini udah, ini malahan very limited edition, hanya 45 piece. Karena Pak Jokowi itu cup stock yang luar biasa ya. Saya nggak dulu beliau cuma pakai bomber aja tuh. Ya bomber hijau itu tiba-tiba bomber semua laku. Itu Pak Jokowi ngomong-ngomong, kamu kasih gratis atau beli? Beli. Via itu juga nggak tahu itu bahwa itu bapak. Yang pesan. Ya, jadi siapa yang pesan? Gibran. Ya awalnya tuh kayak curiga dulu nih, ini pengiriman setiap jaket limited edition kenapa ke Solo terus gitu. Tapi namanya juga bukan Mas Gibran gitu. Nah ternyata setelah ditelusuri ya Mas Gibran. Akhirnya kita dem-deman. Ini dulu dipakai beliau waktu pakai chopper itu ya? Ya, chopper. Choppernya meledak dan ini juga meledak. Alhamdulillah. Akhirnya banyak yang pesen nggak? Kan kita sudah sold out. Nggak tertarik untuk dibikin lagi? Nah, itu tantangannya. Nggak mau? Tantangan terbesar Deki pada waktu itu gitu. Kita harus komit dengan brand sendiri. 45 piece permintaan 1000 lebih mungkin. Kalau menghitung cuan, udah pasti kaya. Dan dinaikin berapa aja orang beli ya? Ya. Itu yang godaannya tuh. Makanya kita tahan dulu. Itu di tahun Raw Type Riot 2018 berarti. Masih, ya kita masih bayi banget lah si brand. Sekarang kan 5 tahun nih. April kemarin kita 5 tahun. Itu challenge-nya mungkin di awal gitu. Harus komit dengan brand sendiri. Oke. Kalau mau limit. Kalau mau banyak ya udah kita banyak. Karena Deki pengen komit dengan brand sendiri. Akhirnya kita tahan itu sampai kejadian lucu datang pas Pampres datang ke toko gitu. Yo. Ada jaket kayak ini ya. Kita nggak produksi lagi, bikin lagi. Kita nggak produksi lagi. Cukup tegang sampai sendal jepit. Pakai sendal jepit aja belang waktu itu didatengin. Jadi memang cukup shock lah pada waktu itu. Tapi kita komit dengan brand kayak anak lah gitu ya. Bikin brand tuh kayak anak. Saya 2 founder, suami istri ceritanya. Ngegedein anak ya brand ini, si Raw Type Riot. Udah kita komit aja bahwa ini limited edition. Nah mungkin itu feedback ke belakangnya bisa sampai bertahan Raw Type Riot karena kita udah komit. Itu jadi bagian dari ngebangun brand dan sehingga mempunyai brand equity ya. Jadi orang sekarang udah nggak nanya kenapa Raw Type Riot mahal. Itu bukan pertanyaan lagi. Kalau masih merasa mahal ya udah memang bukan konsumenmu. Ya, silakan cari produk yang lain. Masih banyak kok. Yang dipakai Pak Jokowi kedua yang mana? Yang kedua yang dibeli ini. Ini sebenarnya yang paling pertama nih. Maksudnya? Ini yang paling pertama. Dipakai beliau? Pakai beliau. Karena saya kebenaran juga diundang ke Istana Negara pada waktu itu. Dan beliau pakai ini? Ya. Dari beberapa brand yang memang diundang. Ini yang dipakai oleh beliau pertama. Yang pakai kacamata. Terus pakai chopper. Pakai chopper. Nah, ini pertama, lalu kedua yang tadi saya liatin. Yang ini dan ini yang ketiga. Pakai chopper juga. Pakai chopper. Kalau yang ini juga turun dari dinas mana ya? Oh, yang ini yang turun dari dinas nih. Dari pesawat, menteri-menteri lain menggunakan pakaian dinas, beliau menggunakan ini. Turun dari pesawat. Itu langsung merinding banget. Jadi perasaanmu gimana, Dek? Wah. Begitu dipanggil seluruh pelaku-pelaku industri kreatif ke istana dan ternyata Pak Jokowi pakai produkmu, perasaanmu gimana? Gak kebayang aja gitu. Karena tuh yang kebayang hanya di-invite ke sana tuh kayak wah, ngelihat Pak Jokowi dari jauh gitu. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan kamu dipanggil? Dipanggil, diundang. Bukan diajak ngobrol sama beliau? Iya, diajak ngobrol dan tiba-tiba kan ya itu lagi ada live painting yang gambar-gambar itu. Beliau tuh langsung nyamperin ke meja saya, kan bingung. Harusnya kan beliau lewat depan, malah ke belakang. Jadi bingung aja gitu, saya nggak bisa berkata, cuman ya ngomong apa beliau? Kamu lagi ngapain katanya? Ini Pak, saya lagi merespon produk-produk lokal. Mana produk kamu katanya? Ini Pak, kami dari Bandung, saya bilang. Terus?
dipakai. Kan beliau kebenaran suka warna olive gitu kan. Yang sebelumnya yang dipakai jaket bomber kan warna olive juga. Dia warna olive juga. Nah, pas ngeliat ini beliau suka. Tak. Gitu, langsung dibeli juga pada waktu itu. Nggak ada gratis Pak Jokowi? Nggak ada. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak mau dia. Yang paling belakang dipakai kapan? Dipakai sehari setelah saya nikah. Berarti 2019. Sebagai penghormatan kamu nikah? Nggak ada hubungan? Enggak, beliau ke Bandung motoran dengan Ridwan Kamil. Itu pakai jaket ini. Gimana sih lihat Chopperan. Ini chopperan ini dia. Ini kita kolaborasi sih dengan vlogger dan Dimas. Ini jadi dia reversible, dia bisa bolak-balik jaketnya. Iya. Gitu. Mungkin yang lebih terkenalnya pas di highlight itu ya ini tulisannya bubur ayam racer. Karena ini salah satu vlogger bubur ayam racer. Nah, dan Dimas ini. Ini dan Dimas kita collab pertama kali dengan vlogger, lalu ini dipakai oleh beliau. Gitu di Bandung. Tetap bikinnya sejumlah itu, di bawah 200? Iya, 100 malahan. 100 malah? Kita 200 sampai 300 sekarang-sekarang. Karena gitu, kita naikinnya pelan-pelan? Pelan-pelan. Supaya yang beli itu bangga banget ya, barangnya langka. Ya. Limited edition lah. Jadi RTR semuanya limited edition dibuatnya? Enggak semua, jadi ada reguler juga gitu. Untuk nunggu artikel limited editionnya, kita suguhkan dengan artikel-artikel reguler. Seperti t-shirt, kayak gitu itu ada kita. Jual t-shirt juga, jual topi juga sedang? Iya, ada beberapa. Seperti itu. Gila kamu, Pak Deki. Emang dari dulu ya kepengen bisnisnya begini? Atau ini bisnis yang tiba-tiba ada peluang nih? Mungkin karena saya happy gitu ngerjain di fashion design gitu. Jadi kayak semua tuh kayak nggak direncanakan. Ini harus ini target gini-gini. Kayak ngalir aja udah. Ngalir aja. Ngalir aja. Karena saya mengerjakan passion kamu sekarang. Nah, itu dia. Karena saya fun gitu. Ngerjain ini tuh kayak senang terus tiap hari kayak mikirin ini harus upgrade lagi nih kualitas gitu. Terus apalagi yang bisa dieksplor. Kita berkolaborasi lagi dengan siapa. Gitu. Dan nggak kebayang kita bisa kolaborasi dengan Yellow Claw, DJ Amsterdam. Kita bisa kolaborasi dengan Bir Amerika. Kita bisa berkolaborasi dengan Dewa 19. Itu nggak kebayang dulu. Itu nggak kebayang sama sekali gitu. Karena memang ya rata-rata ini semua yang kita kolaborasi itu memang menjadi rekaman perjalanan saya gitu. Saya senang Dewa 19 nih dari dulu. Tiba-tiba bisa berkolaborasi gitu. Dengan Ahmad Dhani? Ya. Ahmad Dhani pakai? Pakai. Yang mana sih ini pakai? Ini. Yang ini? Oh iya. Ini Dewa. 30 anniversary-nya Dewa 19 dan kita bikin koleksi semua full album. Wow. Dan kita ngerespon. Dicampur kulit ya? Yap. Ada kulitnya. Wow. Gitu. Kita bikin 300 piece ini sold out dalam jangka waktu kurang lebih seminggu kurang lah ini ada. Dijual berapa? 2.300.000. 2.300.000. Bagi hasil dengan Ahmad Dhani? Ya, royalty. Dia ngambil lebih gede? Enggak. Aman lah. Aman ya. Ini apa kalau ini? Kalau ini USS, ini salah satu platform media sneakers yang lagi tren-trennya lah di Indonesia. Dan ini kita kolaborasi dengan mereka yang kedua. Nah ini juga salah satu yang dipakai oleh Bapak Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mata Najwa, semua pada pakai nih. Oh ini pakai Najwa Shihab juga ini? Ya tiba-tiba saya tahu ya ada komunitas penggemar sneaker ya? Ada. Di Jakarta tuh, ya di Indonesia juga ada lah. Gitu. Saya bingung tuh, sepatu dibeli gitu. Padahal belum tentu ukurannya kan ya? Yang penting kalau dia suka gitu, model tertentu, langka dia beli. Dan harganya sampai 10 juta, 25 juta ya? Lebih. Bahkan ada yang 150 juta. Masya Allah. Value. Bukan untuk dipakai tuh, Bang? Betul. Kayak jaket Pak Jokowi yang legendaris satu ini, kita udah tembus di 20 juta di marketplace. Di marketplace? Ya. Jadi itulah, maksudnya sebenarnya Deki juga pengen bawa visi misi gitu di brand, bahwa ya mau sampai kapan brand lokal dipandang murah. Gitu. Kita juga bukan tentunya
dilihat dari mahalnya harga sebuah lokal brand, tapi kita juga bisa membuktikan bahwa produk lokal brand tuh ya secara kualitas juga bisa membuktikan bagus. Bisa membuktikan. Gitu. Karena SDM di kita itu luar biasa bagus sih sebenarnya. Kalau kita ngulik gitu. Harus rajin nguliknya aja ya. Ya, karena brand-brand besar. Ya, brand-brand besar sekelas brand Nike, Adidas itu kan SDM-nya sebagian ada yang dari Indonesia. Indonesia ya. Tangerang, Bekasi. betul. Berarti kan mereka big brand atau sekelas raksasa mereka itu udah notice dengan SDM Indonesia itu. Terutama Bandung dia dari sekitar ya. Kreatif banget ya Deki ya. Karena ya lingkungannya sih, faktor lingkungan juga ngaruh. Mungkin gitu. Dari ya dari musik juga ngaruh, dari pergaulan desain kayak gitu-gitu, itu ngaruh banget sih gitu. Bandung atau Jakarta untuk kamu lebih berekspresi? Jakarta mungkin lebih kayak pasar ya, cuan. Bandung explore-nya ya. Nggak bisa dibalik ya? Mending stay di Bandung, rezeki Jakarta aja daripada kebalik. Gitu. Jangan-jangan yang beli memang lebih banyak orang di luar Bandung ya? Iya, Jakarta malahan. Kalau melihat traffic selling itu Jakarta, tapi kita juga ada pengiriman ke Amerika, Singapura, terus Malaysia, Vietnam, Jepang, Australia, bahkan Rusia kita ada. Udah kenal mereka? Udah, alhamdulillah. Saya banyak orang yang iri gitu dengan Deki ya, hidup bekerja sesuai dengan passionnya. Orang kalau bekerja melakukan passion itu kan seperti nggak kerja ya Dek ya. Ya, kamu happy bekerja dengan teman-teman, berkreasi, cuannya tebal gue tahu ya. Amin. Karena ini dijualnya kan premium. Ya, premium. Ya premium. Yang dihargai ini adalah karyanya, bukan bahan bakunya. Betul. Ya. Dan kemudian terkenal, dipakai oleh pesor-pesor Republik ini. Kalau orang luar negeri ada nggak yang udah pakai? Udah. Siapa? Beberapa. Kita yaitu salah satunya Yellow Claw. Terus kita juga kirim produk kita ke DJ Snake. Terus ada beberapa lah yang memang artisan Jepang, founder Moon Eyes itu udah pakai produk kita. Jadi brand-brand yang bisa dibilang ngefans banget nih Deki sama brand-brand itu, akhirnya kita bisa bisa tapping mereka lah gitu untuk menggunakan produk kita. Nggak ada mimpi untuk misalnya buka cabang di Singapura kayak Jepang kayak New York kayak atau LA kayak? Bakal akan kesana mungkin, tapi ngalir dulu deh. Kita kuatin dulu di Indonesia, baru kita lempar keluar. Apalagi sekarang zaman online ya. Betul. Toko boleh dimanapun atau tidak perlu punya toko. Nah itu dia gitu sebenarnya. Tinggal relasi link kita aja kuat di sana. Bikin campaign, kolaborasi sama brand luar mungkin bisa. Gitu. Jadi kita tinggal pajang aja toko kita, brand kita di toko brand mereka gitu. Kolaborasi. Sekarang kamu mempromosikan barangmu melalui apa, Dek? Hanya di Instagram aja. Instagram aja. Dan itu kita juga baru 10-20% lah menggunakan ads. Kita sisanya 80% organik. Jadi benar-benar ya kita juga sejauh ini nggak ada tuh namanya kayak orang marketing yang spesifik gitu di sini. Karena produknya sudah punya daya beli yang cukup kuat. Apa akun IG-mu? Rolltype Riot, Rolltype_Riot. Kalau untuk Rolltype_Riot. Ya. Kalau Rolltype Riot seperti itu, Rolltype_Riot. Terus kita, ya alhamdulillah sih, gara-gara dipakai Pak Jokowi jadi verify. Mungkin itulah yang memang. Tapi kita juga dari dulu tuh kayak nggak kebayang dan nggak nargetin ini harus dipakai Pak Presiden, karena mungkin kalau waktu itu tuh banyak yang bilang, wah ini nge-endorse ya. Kalau mau nge-endorse pun ya harus melewati beberapa protokol. Iya. Kita juga siapalah kita gitu. Iya. Tapi salut sih gitu untuk, ya maksudnya untuk Pak Presiden Jokowi yang memang sekarang notice dengan milenial tuh saya memang cukup terbantu gitu. Pak Jokowi kan milenial banget ya. Sepatunya,
motor, fashion, very sangat fashionable. Ya. Jadi memang cukup membantu lah gitu untuk pergerakan UMKM atau brand-brand kecil. Makanya saya suka banget waktu beliau kemarin agak sedikit marah-marah karena ternyata pembelian kita banyak sekali impor. Iya, padahal kita bisa produksi di sini. Betul. Ya, kalau andai saja seluruh belanja-belanja pemerintah itu sampai pemerintah daerah gitu dibelanjakan untuk barang-barang impor, alangkah akan mewahnya itu UKM. Betul. Karena sebenarnya sejatinya kita bisa. Kecuali ada barang yang memang nggak bisa diproduksi atau mahal banget kalau diproduksi di sini. Ya, betul. Ya. Foundernya siapa aja nih? Foundernya saya, Diki Sastra, terus ada partner saya, Depu namanya. Yang si tukang jahit itu? Disebutnya Mangkos. emang mang banget lah gitu, tapi ya memang kayak nama gitu pelawak. Iya. Umur berapa Mangkos? 38 ya. Oh 38. Enggak tua juga lah ya. Dia beda dikit sama Diki 34. Sampai sekarang dia jagain produksi? Ya, sampai sekarang dia. Jadi memang develop bareng-bareng gitu. Kadang ya udah develop duluan, ketika desain udah jadi tuh dia udah develop duluan karena mungkin udah terbiasa ritmenya si produksi. Perusahaan atas nama PT? Udah. PT. Oh. Udah dilirik banyak investor dong? Ya. Belum mau? Belum dulu. Belum mau atau nggak mau? Belum dulu. Ngalir dulu aja. Tapi ke depan ada rencana itu? Nah, itu dia. Karena mungkin balik lagi banyak pertimbangan ketika kita ngobrolin produksi. Gitu ya. Produksi ini yang memang kalau skalanya dibuat besar, takutnya ngaruh ke si kualitas. Kita belum dapat yang fabrikasi gitu. Karena kita sini semua masih home industry. Gitu, takutnya kaget gitu ya. Makanya step by step dulu aja. Pengrajinnya dibanyakin dong? Ya, itu dia kan, pengrajin SDM di Indonesia itu sebenarnya kan bagus-bagus. Tapi nggak gampang di manage. Betul. Ya? Udah jago keluar, bikin sendiri nah, gitu ya? Itu dia. Makanya ya step by step Minggu aja. Nggak mau kerja gitu. Sabtu Apalagi Minggu, ada dangdutan di kampungnya, selesai deh. Nyawer. Ngalamin. Ya, di hajatan. Ya ada aja sih yang seperti itu gitu. Makanya untuk kedepannya sih kita masih kayak ngikutin yang ada dulu aja lah gitu. Power yang ada dulu aja. Sekarang ya udah oke. Pelan-pelan lah, kita pelan-pelan. Mungkin akan ke sana gitu. Mungkin akan ke sana, cuman ya step by step aja dulu. Minimal kamu isi jaket harus hampir semuanya manual. Tapi kayak kaos ya, topi kan udah bisa pakai pabrik. Nah, udah pakai mesin itu mungkin. Nah, nanti kita lagi coba ulik si komposisinya gitu. Karena yang masih sekarang ngedesain pun masih saya sekarang ini. Gitu. Jadi memang step by step dulu aja deh. Turunannya banyak sekali deh ya. Ya, sampai kita bikin kaos kaki pernah, gantungan kunci, masker ya. Terus ya waktu masa pandemi kita juga ada masa-masa sulit sih, waktu Covid awal-awal gitu, yang memang kita nggak ada barang, toko pada tutup, toko bahan pada tutup semua gitu. Jadi memang akhirnya untuk mempertahankan si brand ini kita jualan masker. Pada waktu itu kan masker sulit kan, langka. Jadi kita bikin masker, terus kita juga bagi-bagi masker free gitu. Ya seperti itu sih gitu. Jadi ngalamin juga ya? Ngalamin lah pastilah. Ada, nggak semuanya mulus gitu. Nggak semuanya mulus gitu. Ini juga produksi ya, yang baju yang kamu pakai sekarang? Iya, jersey. Kayak baju baseball nih ya? Iya, kita memang lagi senang koleksi di sport sih gitu, sport vintage gitu, American vintage, Jepang vintage kayak gitu. Pembelimu tuh kalau bisa didefinisikan siapa ya, Dek? Kalau secara range umur itu anak-anak SMA juga sih masih nyampe lah, gitu. Cuman mungkin yang memang dia taste-nya premium gitu. Kalau yang range umur ya mungkin udah kerja, dia lebih ke collectible. Karena jaket gitu. Ada yang sampai seri 1 sampai sekarang dia koleksi, ada. Terus ada yang memang untuk buat
jual lagi gitu ya. Jadi kita menghidupkan lagi reseller lah gitu ya istilahnya lah. Ada yang untuk gaya-gayaan gitu ya. Ada yang memang untuk gaya-gayaan gitu, ada yang penikmat gitu. Ada yang penikmat. Ada yang buat jual lagi juga gitu. Ya gitulah. Dan itu ya karena sifatnya limited edition itu, jadi orang buru-buru gitu. Buru-buru buat dapat, karena kita nggak produksi lagi. Jadi Deki itu bermain dengan apa ya? Rasa penasaran orang ya. Betul. Rasa pride-nya orang memiliki. Betul. Karena brandnya yang memang sudah premium nih brandnya. Ya. Belajar dari siapa tuh? Itu dia perjalanan Deki. Waktu Deki masih kerja di orang gitu. Pernah kerja di Deus juga ya? Enggak, bukan pameran. Pameran. Waktu itu kita ada Deus Bandung tuh ada buka kan. Deus tuh di Bandung buka dan diajak pameran di sana untuk memamerkan karya-karya. Nah, salah satunya Rotap dipajang di situ. Kita terus pernah dulu di brand Unionwell, brandnya David Naif, kita pernah ngerjain kolaborasi dengan Deus juga gitu. Bapak itu apa kabar ya, Unionwell itu ya? Bapak David. Jalan, Unionwell-nya? Jalan, ini kita mau kolaborasi malah. David itu kan sampai diundang ke Amerika ya untuk pameran produk-produknya ya? Iya, agenda show. Ya. Kita bentar dalam jangka waktu dekat ini juga mau kolaborasi dengan Unionwell. Itu 10 tahun, anniversary kita 5 tahun. Oke, saya udah lama sekali nggak ketemu David. Dulu pernah jadi tamu saya, dulu dia membawakan karya Bu Ani Subadi Berpacu Dalam Melodi. Oh iya, kita ngobrol banyak gitu ya. Jadi saya senang banget lah. Ya cukup berguru juga sih. David kasih dampak positif juga buat nge-build brand gitu. Karena kan dia kalau ngobrol tuh, kalau lagi serius-serius, kalau lagi caur kan ya. Kalau lagi seriusnya tuh dia selalu ngobrol ibarat-ibarat gitulah, filosofikan tentang ya si perjalanan gitu. Karena cukup kenal dekat banget juga sama David gitu. Ketika masih Deki bekerja di David gitu, kita touring bareng di Bali. Kamu motoran juga? Motoran juga. Harley? Beberapa ada. Wih, berapa ada? Top. Ya maksudnya ada Harley, ada Vespa kayak gitu lah. Karena ya passionnya di situ gitu, senang dari ya itu sih. Jadi kamu gitu. masuk komunitas juga yang merupakan marketmu juga ya? Nah iya gitu, kita lahir di market yang memang komunitas sifatnya gitu, motor. Terus akhirnya kita loncat ke komunitas sneakers, terus ke istilahnya plat merah, kayak gitu-gitulah. Jadi ini community base ya? Iya, community base. Community base produk itu yang paling otomotif penting. kayak gitu-gitu. Dan makanya secara konsisten kita itu ya memang di produk memang terus merespon jaket, tapi kita masuk ke beberapa circle mereka gitu. Otomotif, motor, sneakers, terus artisan, musik, kita masuk semua gitu. Yang paling banyak lagu tetap jaket? Jaket, varsity. Revenue paling besar pun tetap jaket? Betul. Oke. Pernah ada kamu dipesan gitu, misalnya satu kelompok atau apa minta didesainkan hanya untuk mereka? Ada. Ada juga? Ada. Ngelayarin juga? Tapi ya dipilih juga. Dipilih banget? Ya. Apa pertimbanganmu untuk mengatakan yes or no? Melihat dari skema produksi. Skema produksi? Ya. Kalau bisa dikerjakan apa yang kita bisa kerjain, kita terima. Kalau yang aneh-aneh, kita juga bilang belum sanggup gitu. Nggak melihat siapa yang memesan gitu, akan berdampak atau nggak? Nggak. Ada partai politik pernah memesan? Belum. Belum. Mau? Kalau dibuat eksklusif, why not? Why not? Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Itu malahan challenge-nya. Bikin beda kan itu. Bikin beda? Iya. Apapun itu. Ini udah mau tahun politik 2023, 2024. Supaya pengurusnya keren-keren gitu kan. Meskipun ya itu dia gitu. Kita kan masuk circle manapun gitu. Kemanapun. Sebagai identity kita ya kita produk lokal. Mau kita tapping di komunitas gaib pun ya ayo gitu. Istilahnya gitu ya. Ada tim pemburu hantu ya ayo gitu. Itu menjadi challenge-nya Rotap Riot malahan. Kalau begal gitu nggak dilayani. Geng motor ada yang pernah pesan?
pasti ada. Kalau geng sih nggak, lebih kayak komunitas aja. Komunitas. Komunitas aja. Iya. Komunitas. Malah pengen kolaborasi itu sama yang produk-produk autentik gitu, yang kayak misalkan rumah makan Sunda di Bandung apa gitu, kayak gitu-gitu yang pengen yang aneh-aneh gitu. Cuman sana gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh, kayaknya bodor aja gitu. Kayak yang tadi apa Burayam gitu. Oh itu vlogger. Vlogger. Sate apa tuh yang enak banget? Sate kambing. Kita mau tuh sebentar lagi ya sama Saritem. Collab. Sari temulawak. Minuman. Orang Bandung kalau Saritem. Minuman lokal gitu dia. Minuman lokal Sari temulawak. Emang kalau disingkat jadi Saritem. Itu cukup ini juga sih. Ya? Iya, gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi yang out of the box deh, pengen nyoba tapi jadi produknya seperti apa sih gitu. Yang bagus. Kalau kamu menerima pesanan itu minimal berapa ya, Pit? Kita sih sebenarnya ngelihat dari ketersediaan bahan, balik lagi. Kalau mereka pesannya 1000 gitu, bahannya pengen yang aneh-aneh ya kita juga harus pertimbangkan gitu. Iya. Oh gitu ya. Seneng banget saya mendengarnya. Pit, Dek, pernah nggak mengalami titik yang paling rendah dalam Deki berbisnis? Ya pernah itu, dampak COVID yang awal banget sih pernah. Tapi memang jadi kayak belajar lagi gitu, ini gimana sih gitu. Untuk mempertahankan si brand. Kan di dalam brand ini ada tim. Ada tim ya, ada di sini tuh ada tim yang memang sifatnya menggantungkan rezekinya lah di kita lah. Harus bisa bertahan tuh seperti apa sampai ya kita juga nggak dapat margin pada waktu itu gitu. Minus lah. Ditipu pernah. Ditipu pernah? Pernah. Kayak bukan tipu sih, sifatnya lebih kayak hilang barang lah gitu, hilang barang pernah gitu. Dan dipertanyakan juga kemana barangnya nggak tahu gitu. Kita jadi ada titik consignment. Oleh karyawan sendiri atau oleh konsinyasi? Konsaini. Ya, konsaini. Makanya kita nggak ada di Jakarta tuh, kita nggak nyimpan malahan. Makanya kalau nanyain kenapa nggak buka di Jakarta, udah biar suruh ke Bandung aja lah. Lu juga kan kalau misalkan mau beli Kartika Sari enaknya di Bandung. Yang di sini rasanya lain kan? Ya, maksudnya beda aja pride-nya gitu kan. Iya ya. Sama mau sate Marangi harus ke Purwakarta. Begitu di sini beda ya? Ya. Ya kayak gitu aja lah gitu. Kalau mau rata pride ya udah lu ke Bandung aja. Sama kayak dulu factory outlet ya. Ya. Factory outlet kalau Sabtu Minggu orang Jakarta semua. Tapi kalau kita bikin factory outlet di Jakarta nggak ada tuh. Nggak ada tuh. Beda. Beda. Pride-nya beda. Value-nya beda. Mungkin gengsi juga orang Jakarta masuk factory outlet Jakarta. Kalau di sana di Bandung udah deh sama aja. Dapatnya di Bandung kok kan beda ceritanya gitu ya. Gitu sih pengennya. Jadi di Bandung aja deh baru satu nih toko di DU itu. Nggak ada rencana sama sekali ya? Bukan di Bali misalnya? Belum. Kita masih nikmati prosesnya sampai sejauh ini tuh seperti ini. Enak ya bisnis kayak gini tuh. Kayaknya ngalir aja, tapi omsetnya udah MM-an. Amin. Alhamdulillah. Menarik ya, saya belajar banyak. Bagaimana membuat brand ya, membuild brand, menaikkan kualitas brand ya. Jadi saya belajar banyak Deki. Terima kasih juga Deki. Untuk hadiahnya nanti saya akan pakai lah. Kalau saya ke luar, kalau di Jakarta mungkin panas. Untuk kerja di daerah yang dingin banget ya, kalau di ruang AC oke banget ya. Dan tadi Deki Sastra sudah menyampaikan arti sukses bagi dia adalah bagaimana kalau dia memberikan manfaat ya untuk orang sekitar, mungkin karyawannya, untuk masyarakatnya, untuk menjadi inspirasi bagi UKM lain ya. Jadi yang penting kalau bekerja itu harus punya sikap, punya purpose mau ngapain. Hidup harus punya purpose, harus punya tujuan. Ya, dan insya Allah ya kalau kita yakin, ada yang mengatakan mestakung, ada yang mengatakan di secretnya Rhonda Byrne ya. Kalau Anda mau sukses, ingat kata-kata saya. Anda mau sukses, pikirkanlah sukses, jangan sebaliknya ya. Jadi sekarang arti sebuah kesuksesan tadi udah diungkapkan oleh Kang Deki ya. Dan saya men-challenge apa arti kesuksesan menurut Anda semua di rumah. Buat teman-teman semua di rumah, kirim di komen dan akan ada giveaway 3.000
ya dibagikan untuk komen yang terbaik. Ya, kita berdoa dari acara ini karena ini bicara tentang sukses, penontonnya pun harus sukses. Betul. Ya, saya beruntung karena ada pihak yang membantu saya, meminta saya untuk mengundang demikian banyak pengusaha-pengusaha muda Indonesia, entrepreneur muda. Saya udah banyak ya, ada cewek, ya seorang perempuan menjadi nelayan, milenial dan sebagainya. Dan hari ini saya mengundang seorang kreator brand yang menjadi legend karena dipakai oleh presiden dan tokoh-tokoh besar lainnya. Kang Deki, sebagai penutup mungkin ada himbauan atau closing statement supaya teman-teman di rumah mendapatkan inspirasi. Silakan. Mungkin kalau dari Deki sih kan banyak follower Deki itu lebih kayak senang banyak pertanyaan untuk cara bikin bangun brand gitu. Ya mulai dulu aja gitu. Maksudnya hajar dulu aja. Jadi memang harus dikonsepin, cuman lebih kayak konsep itu jangan menjadi batasan juga gitu. Explore aja, hajar aja jalanan gitu. Sebenarnya tapi memang harus diperhitungkan. Ya. Gitu, harus ya liar boleh tapi harus diperhitungkan. Gitu. Ya pokoknya dicoba dulu aja. Kalau nggak dicoba ya lu nggak akan tahu itu kolam itu dalamnya segimana. Wow. Harus nyelup dulu lah. Kalau tidak pernah dicoba, kita tidak akan tahu seberapa dalamnya. Betul, betul sekali. Coba aja dulu. Termasuk Deki akhirnya menggunakan brand dalam bahasa Inggris. Pasti penuh dengan perhitungan. Apa perhitungannya, Dek? Perhitungannya adalah ya itulah, maksudnya harus bisa atur strategi. Terus kalau di slogan kita itu ya karena kita berangkat dari hal yang biasa gitu ya. Slogan kita itu Rota Pride adalah when raw is going to be awesome. When raw is going to be awesome. Ya. Jadi kalau mentah itu ya. Bisa menjadi sesuatu yang hebat. Ya. Itu dari kosan mereka. To presiden. Dari kosan di Pati Ukur. Pasti kos-kosnya gue kata dia bayar rutin depan dan akhirnya masuk ke istana presiden. Ingat ya, nothing is impossible. Gak ada yang nggak mungkin. Ya, Road Type Rakyat dibuat karena memang saya pikir dia udah secara tidak sadar kepengen brand ini menjadi brand internasional. Why not? Kenapa tidak? Ya, baik. Semoga kita mendapatkan inspirasi. Ya, terima kasih Kang Deki Sastra. Kapan-kapan saya ke Bandung ya. Harus wajib. Dan terima kasih sekali lagi atas hadiah yang sangat luar biasa. Ya, Pak Jokowi aja beli, saya dikasih. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Wismilak Diplomat merupakan rokok kretek filter bergengsi yang memberikan kenikmatan optimal bagi para perokok sukses. Wismilak Diplomat akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Untuk para viewers, boleh tuliskan di kolom komentar apa arti kesuksesan bagi Anda. Akan ada giveaway yang dibagikan untuk komentar terbaik. Giveaway sebesar Rp300.000.